speed dari seorang Aldous. Tapi siapakah yang dibuka oleh RQC? Your team is banning. 1-1 di sisi goldnya untuk Rhapsody sudah diamankan karena melihat adanya milih hero. Yap. Kalau satu lagi ya, ini yang bisa sangat diamankan oleh tim EVOS. Tapi posisinya seperti ini Momo-chan. Apa tuh? Kalau hero ini itu sebenarnya penting banget untuk EVOS, cuma kalau dipakai terlalu banyak magical damage. Lilia. Oh iya benar juga. Karena apa? Karena dari Aldous Esmeralda ini sangat-sangat bercounter sekali dengan Lilia itu. Your team is Bahkan banning. mereka yang mengamankan. Mereka tidak mau dari segi EVOS Legends yang terperangkap dalam zona Lilia was a little girl. Dengan slow effect-nya ya tentunya. Yes. Dari Gloomnya ini nggak mau diambil resikonya dari tim EVOS sendiri. RRQ mereka Your langsung team pun is juga ke banning. arah Yuzongnya. Berarti akan ada satu hero yang stay di arah backline untuk tim RRQ Hoshi nantinya. Oke. Apakah itu Nathan? Nathan Tapi nggak mungkin sih banyak karena banget iya hero ini ya. Physical Scaling. ya. Scaling enggak, dia kan magical. Oh sorry, SMN-nya untuk oke. Cuma hero-nya terlalu lembut. Tapi yang bisa kita bilang agak scaling kan. Iya. Butuh waktu lagi dan dari tim RRQ mereka sudah pasti butuh satu buah magical damage poking di early. Yang bisa memiliki Matilda. burst damage. Matilda untuk mungkin roamer ya. Aha. Nah, roamer Tapi- atau Magic Niren kita masih belum tahu. Gua nggak sama EVOS. Oh enggak, mereka Your punya team Johan. is picking. Berarti apakah Matilda akan diamankan? Oh sebagai salah satu hero magical dengan poke damage di sini. Aku lebih mengamankan Matilda bukan selain hanya poke aja ya. Aku bisa kayak menyelamatkan dari Iya. hero-hero melee. Yes. Your team is Selain picking. Matilda, hero-hero melee-nya. Iya. Mereka hero-hero melee dan mereka butuh range. Mereka hero tabrak semua nih. Range punya damage besar magical. Momo-chan. Alice Apakah- kah? Enggak. Oh enggak. Karena aku nggak setuju Alice. Bukan masalah apa. Mhm. Tapi karena mereka bakal dihabisin di early terlebih dahulu sebelum Alice-nya itu jadi. Oke, berarti Walaupun- harus ada yang Lunox mungkin. Ah, Lunox. setuju aku kalau itu. Karena apa? Apa tuh? Itu bisa tembus Karina. Benar juga. Oh iya benar kan dia cuma Betul. pasifnya ke Physical. physical ya. Nah kalau itu aku setuju Momo-chan. Hmm. Itu dan bahkan ingat Teguh Psycho dengan Oh iya Lunox-nya. Lunox. Pick kali ini 2 last pick dari tim EVOS. Oke. Grants you Alice-nya diambil. Oke, Alice. Dan satu lagi. Your Harusnya team si is Lunox sih picking. menurut aku. Iya, Harusnya si Lunox buat tembusin atau ke Ruby juga ya. atau dia mau jadi Cecilan, it's okay, no problem. Oke. Vale juga masih bisa. Tapi Vale masih butuh item sedikit sih ketimbang Lunox ya. Tapi it's okay, punya crowd control yang cukup sakit atau bahkan dia mau dari Eudora. Eudora. Iya, Oh iya. atau nge-decoy. Cuma dengan adanya Lunox Lunox. itu based on story, based on data, Aha. Psycho kuat sekali sih dengan Lunox. Oke, tapi Pick terakhir Arkeosi. Stars and see. oh Loi. Ya Loi juga punya poke damage sih di awal. Dengan dive dispersion. Ya, cuma yang menurut aku membuat Loi tidak masuk ke list aku ya. Apa tuh? Kan namanya juga kita caster ya, sotoy. So tahu. Iya. Itu dengan adanya positioning dia berdiri gitu loh. Oh, sama escape mechanism-nya nggak sih? Ya, itu kayak dia harus membuka badannya segala macam, memberikan burst damage. Tapi kalau ngomongin burst soal burst, jangan dilawan. Loi itu haram jadah. Apalagi sama Tilda di awal. Ya, itu dia. Dan tentunya ini kita bakal langsung saja saksikan The El Clasico di hari pertama MPL Invitational 2021. Siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya? Antara kita harus bertanding tapi kita tetap Indo Pride. Silakan Momo-chan. Wow, dan kali ini kita akan melihat siapakah yang akan mengamankan game pertama. Apakah RQ Hoshi dan juga atau EVOS Legend. Jangan lupa untuk hashtagnya FIFA RQ dan hashtag EVOS Roar. Wow, menarik. Aku kira dari Alice-nya yang akan digunakan oleh Rhapsody di arah Godland loh. Karena Alice adalah salah satu hero yang dependent sekali dengan adanya item loh. Iya, tapi ternyata malah dimainkan sama anti-match. Oke. Tapi lihat dari seorang RKT bakal coba diganggu pergerakannya. Dan bahkan ada Albert di sana dengan Retribution memaksakan mendapatkan satu ball point dari Farco Buff. Rick terkena damage sangat cukup besar depan. Meanwhile tidak ada Retribution. Albert akan coba untuk memasang ribut di depan sana bahkan tas. Dia boleh pulang menjadi mainan. First blow tidak dapat kalau RRQ Hoshi. RRQ Hoshi kehilangan satu
buah Little Wonder, tapi mereka berhasil mendapatkan satu buah first blood. Ini yang udah kita bahas tadi. Di awal, RQC mereka punya kekuatan poke damage yang benar-benar sakit banget dengan Matilda dan juga Loi. Dan yang membuat Tas sebagai jungler dari tim EVOS Legend tumbang pertama kali. Dan ini tentunya ada sedikit keterlambatan dari Tas sendiri ya mendapatkan levelnya nanti, Ji. Bukan hanya itu, Apa tuh? yang paling krusial tuh satu, purple-nya. Dia butuh purple untuk farming di area jungle, untuk rotasi, untuk melakukan ganking, tapi ternyata nggak bisa. Iya. Jangan di depan sana ada PY dan juga Psycho yang mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends. Dari bottom lane, R7 dia bertemu dengan seorang Alice yang dimana Alice hero scaling di early kali ini bakal menangkan Esmeralda harusnya. Mencoba diganggu pergerakan dari Scalar, melakukan poking damage dari top lane, membuat dari seorang Scalar fokus terhadap minion saja, Mojan. Iya, sementara kalau kita lihat kali ini dari RQ Hulsi, Albert Psycho. Dan kan kalau kita ngeliat Vinnya udah mulai melakukan rotasi lagi ke area mid. RKT bakal coba dikejar begitu saja. Albert masih punya Phantom Execution namun masih bisa mundur dari seorang Rek kali ini. Gak mau terlalu memaksakan di area mid nih ya, Oji. Oke, menuju ke arah turtle, objektif game ini dilakukan para pemain dari tim RRQ Oshi. Melihat ada kesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle dan terbuka vision untuk seorang Anti-Match melakukan diving. Kalau Anti-Match melakukan diving sekalipun, kayaknya untuk di menit kedua seperti ini, Anti-Match Red team agak has sedikit slain the rugi. turtle. Masih belum ini ya. Nggak ada mana, nggak punya life steal yang cukup kencang, nggak punya item yang cukup sakit untuk melakukan hisapan terhadap seorang pemain dari tim RRQ Oshi. Iya, jangan terlalu terburu-buru tentunya, tapi Skylar di area atas kali ini udah mulai diaras dua pemain sekaligus Tas. Hampir aja, hanya memberikan poke damage aja namun lagi dan lagi dari Tas dia nggak mau terlalu memaksakan, apalagi setelah dia tumbang pertama kali. Tentunya dia masih butuh level, masih butuh gold juga nih, Ji. Alright, dan bahkan bisa kita bilang dari tim RRQ Oshi mereka agak sedikit kesulitan dari Skylar-nya. Bermasuk lane, Anti-Match clear minion dengan cukup cepat menjadi keunggulan dari seorang Anti-Match yang bisa melakukan rotasi. Lihat, Anti-Match langsung masuk ke arah boost, melakukan langsung ke arah depan karena apa? Dia pengen cutting lagi Momochan. Dia ingin mendapatkan satu buah cuttingisasi dengan Rhapsody di arah top lane sana. Bakal coba diganggu pergerakannya. Masih ada Fener Guardmore, masih ada satu buah kapsul dan bahkan gold buff diamankan oleh seorang Albert. Iya, sementara mulai melakukan invasi ke area jungle-nya juga dari Albert. Kali ini harus berhati-hati karena dia sendirian aja. Dari Rex memang nggak punya emo offended, namun Albert di sini dia masih bisa untuk mendapatkan sedikit jungle yang dimiliki oleh tim EVOS. Ada satu Circling Eagle connect kali ini. Tapi bahkan kalau kita ngeliat dari Alicia bakal coba dipukul mundur, sementara di sisi lain RKT bakal coba untuk ngeharis ke arah Albert. Tas mencoba untuk maju dengan Dance of Blade-nya dan bahkan tumpang dari seorang Albert kali ini. Sementara One masih mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari RRQ Oshi dengan satu real world manipulation. World manipulation membuat para pemain tim RRQ Oshi harus porak-poranda dan bahkan Albert tertangkap begitu saja di depan sana. Damage yang mungkin salah kalkulasi dari seorang Albert langsung hilang di arah tengah. Bahkan para pemain dari tim EVOS mereka kali ini mulai menyusul dari segi gold ketertinggalan. Sama-sama 11.000, hanya berbeda peraknya saja. Dan Turtle kali ini akan sangat menentukan sekali kesenjangan dari sosialisasi kehidupan gold dari tim Arki dan juga EVOS Legends. Anti-Match masih perkasa dengan cutting ini yang dia lakukan. Dan bahkan PN bersama dengan RKT sudah bertemu di depan sana. Para pemain dari tim RRQ Oshi, mereka sudah mendengar ada sedikit poking damage terhadap Turtle dari tim EVOS Legends. Masih ada FPN di depan sana, membuka posisinya. Anti-Match sudah mendekat. 4 player dari tim EVOS Legends siap mengawal pergerakan dari seorang Tas. Albert is coming dari depan sana, tapi ternyata Psycho yang bakal coba terpotong oleh seorang Anti-Match. Albert tidak tinggal diam. Anti-Match akan menjadi pilihan, tapi di sisi depan sana Albert sudah terlalu jauh diving dan world manipulation memberhentikan pergerakan dari RRQ Oshi. Dan invasinya bakal tercancel begitu saja. Satu poin diamankan. Psycho harus hilang. Rhapsody berhasil mendapatkan PN. 2 hilang dan mereka akan menjadi pilihan kedua. Sama-sama 2. Tapi keuntungan di tangan tim RRQ karena apa? Lihat tasnya hilang Momochan. Dan bahkan lihat dari Skylar pun berhasil untuk ngedapetin turret di area bawah kali ini. Tas yang berhasil numbangin seorang Psycho, namun dia pun masih terkena damage dari seorang Psycho. Tapi di lain R7 masih cukup kuat tentunya berada di lini paling depan dan bahkan menumbangkan Rhapsody yang tadi numbangin seorang Finn. Wow. Rhapsody udah gak punya flicker lagi. Turtle diamankan. Keunggulan dari tim RRQ bakal dengan 2000 gold dimiliki untuk kali ini. Psycho benar-benar dipotong oleh seorang Anti-Match. Apakah ini ada sedikit dendam dari sang mantan? Dendam sang mantan. Jeng. Oh, keren lanjut. Udah.
nanti mantan-mantan kamu nyaut, oke. Dan terkadang kalau kita lihat dari Harky Hoshi, mereka lebih unggul dengan hampir 1,5 ke gold kali ini. Tapi ini pun kalau kita ngelihat memang sebenarnya ada aja trade yang selalu dilakukan sama EVOS. Permasalahannya Harky Hoshi mereka pun unggul di satu turret yang sudah dipegang. Yes, bakal lihat anti-match, gak boleh pula mau jadi goyang dan hilang begitu saja. Predict from Albert. Lihat dengan BTPC kesini langsung menghilangkan anti-match di belakang sana. Ting bukan bermain ting bukan biskuit. Dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Albert tidak punya bentang execution, apakah di depan sana dari RKT mereka tidak bisa langsung melakukan instant kill. Dia mencoba untuk melakukan rotasi dulu. Dari bottom lane ada Tas. Tas terperangkap, sandwich telah didapatkan. Tapi kali ini, sedikit miss dari seorang Psycho. Yang sayang sekali kalau kali ini World Collection telah dibuka. Kayaknya akan menjadi pilihan, tidak mau lebih. Tas memilih untuk dengan sabar terlebih dahulu. Iya, Tas kali ini yang tidak mau memaksakan defense karena dia tahu ngelihat rotasi 4 pemain dari Harky Hoshi, dia langsung mundur begitu saja yang bahkan pindah ke area midnya. Kali ini Serpent Eagle connect ke arah seorang RKT. RKT-nya bakal coba dikejar dengan ada CSP, namun nanti match mencoba untuk menahan, tapi Skylar-nya sebelum dia sampai ternyata sudah tumbang terlebih dahulu RKT. Meskipun kalau kita ngeliat Anti-Match sempat menahan beberapa pemain, tapi ternyata sepertinya damage dari Anti-Match masih belum cukup, Pak. Lu nggak tuh, Oji? Buset, tua banget muka gua ya. Karena itu dia, masih butuh scaling. Iya. Bahkan dari R7-nya sendiri, dia ganggu banget terkadang dari Tas. Ini Anti-Match butuh banget, salah satunya adalah waktu, Momo-chan. Iya. Anti-Match butuh waktu banget untuk bisa sustain dalam team fight. Anti-Match butuh banget waktu, dan di sinilah tugas Tas untuk melakukan buying time. Dalam tim fight yang dia berikan, Momo-chan. Iya, tapi yang sudah kita bahas ini kalau ngebawa Alice ke match kali ini emang sebenarnya butuh waktu banget sih dari Alice sendiri. Dari itemnya dia baru ada Calamity Reaper untuk true damage dan bahkan ada satu Lightning Truncheon. Tapi itu belum cukup gitu loh dari seorang Anti-Match sendiri. Dan bahkan kali ini totalnya masih bisa diamankan oleh Harky Hoshi, ditarik kali ini pinnya dengan Emo Bandit. Namun Pin sendirian Circling Eagle connect lagi dan lagi ke arah seorang One yang bakal ditabrak begitu saja. Tapi Pinnya apakah langsung hilang nyawanya begitu saja. Sementara ada BKB cukup cepat datang kali ini dari seorang Skylar. Coba untuk menghentikan beberapa pemain dari EVOS, namun ternyata dari Tas dapatkan double kill begitu saja. One dengan Wall Manipulation mencoba untuk menzoning beberapa pemain dari Harky Hoshi, dan bahkan dua harus hilang dari tim Harky Hoshi. Wow, dua harus hilang. Psycho tertangkap begitu saja. RKT di depan sana membuat para pemain dari tim Harky Hoshi harus mundur sedikit. Tapi salah satu hero scalingnya Skylar ini akan bertemu dengan Anti-Match di late game nanti. Cuma kita bakal lihat dari segi KDA, Skylar lebih untung dengan 003, sedangkan dari Anti-Match 012 yang tadi dia sudah terpick off. Itu akan membuat dia agak sedikit butuh waktu lebih lama lagi untuk melakukan satu buah farmingan. Dan juga para pemain dari tim Harky Hoshi mereka masih belum dipecahkan dari segi turretnya yang membuat EVOS tertahan dari segi gold team, belum bisa melampauinya. Iya, makanya ini memang agak sedikit sulit juga ya. Tapi kali ini EVOS mereka udah mulai kelihatan juga damage dari Tas sendiri. Sementara One lagi dan lagi nih dengan Real Manipulation yang benar-benar mengganggu dan bahkan memporak-porandakan tim fight yang dimiliki oleh tim Harky Hoshi. One yang bakal mencoba untuk dikejar kali ini oleh R7 dan bahkan RKT mencoba untuk menarikkan nama Bandit. Bakal coba dipukul mundur juga tentunya dengan dispersion dan juga rotation dari seorang Psycho. Sementara terlihat kali ini Albert mencoba untuk pushur ke arah seorang Ramsey, tapi ternyata masih bisa mundur dari beberapa pemain EVOS Legend. Bakal coba dibuka lagi di Real Manipulation-nya, tapi belum ada siapapun yang terculik, Oji. Oke, L7 hampir saja melakukan cutting, tapi lihat, oh my god, Falling Star menemukan Polymosa. Mengagetkan para pemain dari tim EVOS Legends. Bahkan Psycho di depan sana coba untuk bertahan, kali ini dari Rhapsody ternyata tidak bisa untuk melakukan last insanity. Faya dikejar, tapi lihat damage sudah diberikan Skylar. Bogem Manaldos, satu kali Bogem langsung dengan dua barang yang hilang dimiliki dari tim Anti-Match kali ini. Itu sekali digeprek, hilang semua. Udah bukan geprek aja, Bogem. Bogem itu di Bogem Buset. ceker, langsung hilang. Dan bahkan Aldous, bukan sembarang Aldous kali ini. Wow, ini Aldous yang udah mulai populer ya sekarang ya. Udah pastinya menjadi ketakutan sendiri, dan bahkan RKT kalau coba dikejar begitu saja di area midnya. R7 Falling Star Moon tidak connect, namun cukup usaha dari Harky Hoshi untuk memulangkan Rek ke area base-nya. Oke, Lord bakal coba dicolik terlebih dahulu oleh para pemain dari tim Harky Hoshi. Aldo standby on position. Dia bakal membuka semua para map dari tim EVOS Legends di mana mereka berada. Tapi ini hanyalah
Gating saja. Tarik ulur seperti hati para pria oleh para wanita. Ditarik ulur, tarik ulur saja Momochan. Curhat ya OG-nya. Dan kali ini lihat formasi 4-1 yang dibawakan oleh tim RRQ Hoshi kali ini. Sementara Psycho tentunya dengan Loi-nya dispersion rotation ini sakit banget ke arah seorang REKT. Kalau kita lihat dari itemnya, Rek baru aja jadi ke arah Radiant Armor. Sementara kali ini tifannya apakah akan dibuka oleh tim RRQ Hoshi kali ini? Sementara Purple Buff udah mulai coba dikontes oleh beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Langsung hari satu, Albert yang langsung mengarah ke arah belakang Intown Rose-nya. Connect dan bahkan lihat, One bakal coba dipukul mundur kali ini. Sementara beberapa pemain dari RRQ Hoshi, mereka mau komitkah ke area lone? Atau mereka mau coba untuk nge-zoning beberapa pemain dari EVOS yang lagi berada di area mid lane dan bahkan R7 udah mulai bersiap di area busnya. Oke, ternyata dipaksa begitu saja. Bad Persecution di atas. Coba untuk bertahan. Masih bisa. Tapi kehilangan RKT yang tandanya adalah sebuah celah untuk Lord. Tadi harusnya Purple Buff itu, ya benar kan, akhirnya kelihatan. Karena tadi harusnya di tangan dari seorang Albert. Albert retributionnya cooldown, sedangkan Tas enggak. Iya. Dan hilang kan retributionnya. Tidak mungkin dengan ada retribution animasi yang terlihat tidak didapatkan oleh dari minimal kedua belah pihak itu. Iya. Dan ternyata untuk kali ini dari tim RRQ mereka masih belum melakukan pokin terhadap Bapalot karena lihat R7 menang semua damage yang diberikan. Flicker bahkan harus digunakan oleh R7 untuk bertahan hidup. Tas is coming. Sekali ke arah belakang. Tas akan menjadi pilihan dan bahkan coba ditutup begitu saja hilang. Tasnya tapi di sisi lain Skylar bogemnya hampir saja menumbangkan seorang One. Ternyata masih bisa bertahan di depan sana. Ada volley Starmon on point. Di arah belakang sana nggak bisa berbuat dan ting. Dan seorang Albert kabur dari jeratan sang EVOS Legend. Iya, dan bahkan R7-nya pun harus tumbang karena dia nggak punya Falling Starmon lagi. Gak ada Guiding Wind juga tadi dari seorang Finian dan mau nggak mau kali ini dua ditukarkan satu. Kehilangan Tas di awal ini tentunya membuat EVOS Legend mereka kekurangan damage juga. Oke, Lord yang terhormat sudah mulai dicolek sedikit demi sedikit. Albert telah memberikan informasi RKT seorang diri tak ada yang menemani. Ini harus coba di cover, harus coba di follow up. I'm Vendetta tidak berhasil menangis siapapun, tapi ternyata sedikit Eagle-nya membuat track sedikit terhentikan dan bahkan Alasin Sanity akan berhasil diamankan. Now retribution on point membuat tim RRQ masih mendapatkan bubble terhormat, tapi Albert tershutdown. Tas on point dan 1 poin tambahan. Iya, sementara kalau kita lihat bakal mencoba untuk mengejar ke arah seorang Skylar, tapi ternyata Tas cukup hanya menumbangkan Albert saja. Dia sudah puas. Dan bahkan kalau kita lihat Lordnya mulai masuk ke area atas dari tim EVOS Legend. Sementara EVOS Legend dia tahu ada peluang yang bisa diciptakan di area mid tentunya, namun masih bisa ditahan. Kali ini RKT berada di paling depan, bakal coba dikejar begitu saja. Finn bakal coba untuk menahan dan bahkan RKT-nya harus hilang begitu saja. Nggak ngedapetin turret di area mid. EVOS Legend kehilangan initiator di area depannya, Pak. Oke, bahkan dari top lane sana Lordnya benar-benar dikawal abis sama seorang anti-match. Rhapsody terpotong begitu saja, nggak bisa pulang, mau jadi goyang. World Manipulation masih coba ditahan seorang R7. Rhapsody tetap bertahan hidup, R7 di sana nggak bisa bergoyang lagi dan bahkan mencoba untuk bertahan hidup. Hilang terbakar dengan ada satu buah mid lane terdapat Skylar dan anti-match is down Momochan. Tas kali ini meskipun dia berhasil ngedapetin R7, tapi di sisi lain anti-match pun tumbang sebagai salah satu tulang punggung untuk tim EVOS tentunya di area late game. Ini sulit banget anti-match dengan 0-2-4 dengan KDA yang tentunya sangat amat kurang bagus untuk seorang Alice. Ini sulit banget, dia berkali-kali di shutdown meskipun dia udah punya Divine Glaive dan dia udah punya satu juga Lightning Ranger bersama dengan juga Clock of Destiny. Tapi ternyata damage-nya nggak cukup. Dan Winter Trench kali ini bakal dikombinasikan oleh seorang Ice Queen One harusnya ya. Iya harusnya. Dia butuh Ice Queen One. Dari Skylar di arah lane team dia udah punya satu buah Oracle dan juga punya Radiant Armor yang bisa kita bilang agak sedikit lebih sustain untuk dari segi magical defense-nya. Coba dipaksakan di depan sana, Falling Starmon telah dibuka, menunjukkan RKT dan juga Rhapsody, tapi lihat defense-nya terlalu sakit. World Manipulation membuat Albert tertangkap begitu saja dengan langsung saja dihindari, tapi ternyata tidak terlalu banyak. Skylar masih mau lebih, bogeman dan masih diselamatkan oleh seorang Tas. Skylar terhentikan pergerakannya, udah gak ada flicker lagi. Skylar hanya bisa terdiam dan para pemain dari tim EVOS Legend gak ada yang berani mendekat dan Skylar harus tumbang di depan sana Momochan. Tarik ulur yang dilakukan oleh seorang Skylar kali ini, dia nggak bisa dapetin One, dia nggak bisa dapetin Tas dan bahkan dia yang harus terpanis karena dia bermain terlalu jauh. Bogemannya masih belum cukup dari seorang Skylar. Kali ini menyisakan R7 sendirian aja dengan tentunya shield yang bakal di-spam oleh seorang R7. Kali ini kalau coba untuk menahan di area mid-nya. Rhapsody udah nggak punya Viraga Armor dan bahkan
dia nggak bisa untuk menggunakan Last Insanity-nya. Sementara base dari tim EVOS bakal coba di-clear terlebih dahulu oleh REKT. Oke, dan ini kita lihat dapat salam dari EVOS Fans ya kan. Karena siang-siang ngopi gularen, ngopinya sama siang Wario bisa use banget EVOS Legends, kalian pasti bisa. EVOS Roar. Wow. Aku nunggu dari Mimin RRQ Kingdom ya. Iya, Sekarang RRQ EVOS Kingdom Fans ya. udah ya. Betul. Oke, kita bakal back to the game lagi Momo-chan. Yep. Gimana inhibitor turret dari bottom lane yang cukup mahal sudah harus pecah yang menimbulkan sedikit celah kecil untuk para minion masuk ke arah base-nya. Momo-chan, apa yang harus dilakukan EVOS Legends sekali ini? Kali ini kayaknya harus jaga positioning banget karena one-nya benar-benar diincar habis-habisan. Lihat R7 ngelompat lagi ke area backline-nya. Sementara beberapa pemain dari RRQ mereka udah siap banget di area mid-nya. Formasi 4-1 kali ini. Mengincar ke arah serangan teammate. Dan teammate-nya bakal coba mundur dengan flying gold. Masih ada Mr. Tranchan dari serangan teammate. Tapi yang teammate-nya bakal tumbang pertama kali. Sementara R7 bakal menjadi lini di area depan. Jadi sandbag untuk tim RRQ Hoshi. Sebelum Eagle connect kali ini tapi Skylar-nya masih bisa menemukan RKT. Tas harus hilang juga karena dispersion connect dari seorang Psycho. Sementara Rhapsody bakal coba dipukul mundur. Wan gak punya immortal. Kalau dia sampai tumbang ini bakal sulit banget buat EVOS Legends. Sementara RRQ Hoshi mereka udah mulai masuk. Oh ini bencana. Base-nya terekspos begitu saja dan bakal coba diamankan oleh Skylar dengan satu kali pokemnya di Sensei. RRQ Hoshi take the game one Momo-chan. Iya, padahal kita ngelihat permainan yang udah baik banget dari teman-teman EVOS Legend di mana Tas